ini ada satu hal yang perlu kita pertanyakan ya kepada pemerintah. Betul. Kenapa? Karena yang bikin aturan itu kemudian juga ditegaskan di ayat E-nya bahwa pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat atau yang disebut dengan emergency use authorization atau penerbitan nomor izin edar NIE vaksin COVID itu harus ada gitu sebelum vaksin itu digunakan. Dan itu kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2020, Mas Iken. Pada pasal 3 disebutkan penggunaan vaksin sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat atau yang disebut dengan emergency use authorization. Kemudian pada masa Pak Terawan menjadi Menkes itu ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 ya. Itu juga ditegaskan sekali lagi pada diktum ketiga penggunaan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi harus menunggu atau dapat dilakukan atas izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat. Jadi jelas ada Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020, ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2020, dan juga ada Kepmenkes nomor 9860. Semuanya menegaskan bahwa penggunaan vaksin hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan mendapatkan emergency use authorization, dan itu masih berlaku seperti itu. Jadi artinya kalau hari ini fraksi PKS mempertanyakan nggak salah, kenapa? Karena memang regulasinya masih berlaku seperti itu. Nah, tentu ketika kita bicara tentang vaksin, kita semua sepakat pemerintah harus melakukan sebuah langkah-langkah terobosan, ya baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan kita kemudian melihat bahwa vaksin ini menjadi salah satu strategi jangka panjang, ya bukan satu-satunya game changer. Betul. Nah, oleh karena itu, tanggal 13 Januari Presiden dan jajaran kabinet atau menteri akan divaksinasi, bagaimana caranya kemudian meyakinkan masyarakat kalau sampai hari ini belum ada emergency use authorization. Saya masih ingat betul, 3 kali kita rapat di Komisi 9 ya bersama mitra khususnya membahas tentang vaksin tanggal 31 Agustus, kemudian tanggal 17 November, dan terakhir ya sebelum tutup masa sidang itu kita rapat lagi tanggal 10 Desember. Semuanya menyuarakan hal yang sama, bahwa vaksin tidak dapat dilakukan, tidak dapat diberikan sebelum ada emergency use authorization. Dan bahkan kita menegaskan, jangan sampai 1,8 juta dosis ini didatangkan menyusul yang 1,2 juta dosis yang datang tanggal 31 Desember sebelum uji klinis tahap ketiga selesai dan mendapatkan emergency use authorization. Itu jelas sekali seperti itu. Nah, ini bentuk perjuangan kita untuk mengedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.